Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya Allah taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa jami'a a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu, saudara, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita saat ini dianugerahi oleh Allah dengan banyak kenikmatan. Salah satunya yang tampak adalah kita masih sehat. Kemudian yang kedua kita mohon nas'alullah al-afiyah. Kemudian yang kedua kita mohon kepada Allah afiyah, sehat wal afiyah. Kalau sehat itu konotasi identik sekali dengan sehat jasmani, tetapi afiyah itu lebih kepada sehat rohani. Tajam keagamaan kita, ibadah kita semakin berkualitas, itu afiyah. Kita sehat tapi kita tidak sholat, itu enggak afiyah, sehat saja. Kita sehat tetapi tidak beranjak ketika ada seruan panggilan Allah, maka itu bukan afiyah. Karena itu kita memohon komplit kepada Allah, nas'alullah as-sihhata wal afiyah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah sehat lahiriah, kemudian afiyah, kita diberikan kesehatan untuk mampu melaksanakan, merespon ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai detik ini ajarannya masih terus langgeng, yang sampai detik ini ibadahnya Rasulullah itu tampak, yang sampai detik ini salatnya Rasulullah itu tampak, yang sampai detik ini akhlak tutur katanya Rasulullah itu tampak. Qul khairan aw liyasmut, bagaimana Rasulullah membimbing umatnya agar mampu berkata-kata baik, atau kalau tidak diam, itu tampak. Maka mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah untuk mudah mengamalkan sunnahnya, mengikuti sunnah kanjeng Nabi Muhammad. Dan kelak kita akan berkumpul reuni bersama dengan kanjeng Nabi Muhammad.
Ingin nggak Bu? Ingin nggak Pak? Gimana nyata ya kita kumpul di surga dengan Rasulullah, Masya Allah. Lewang orang yang mimpi saja selama hidupnya mimpi ketemu Rasulullah itu nikmatnya luar biasa. Dan itu pilihan Allah, bukan orang sembarangan. Tidak bisa kita mengaku-ngaku bermimpi, tidak bisa dibohongi. Ketika Rasulullah datang dalam mimpi, dalam tidur kita, maka itulah Rasulullah. Karena setan tidak bisa menjelma. Allahumma salli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, kita patut ya berbelasungkawa, kita bersedih, pilu, tersayat-sayat hati kita ketika beberapa waktu yang lalu bumi kita, tanah Jombang, tanah Lumajang digoncangkan dengan suatu peristiwa, yaitu erupsi gunung napa Bu? Semeru. Korban sampai saat ini tim SAR dan sebagainya, teman-teman terus melakukan pencarian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sebagai bentuk istisyar, sebagai bentuk rasa bahwa kita, kata Rasulullah SAW, kal jasadil wahid, kita ini seperti satu anggota tubuh saudara kita yang di Lumajang sama dengan tubuh kita. Ketika mereka sakit, ketika mereka kehilangan sanak keluarga, kita pun merasa kehilangan. Karena itu pada detik ini secara khusus dari masjid ini, di tempat yang mulia ini, setelah kita bersihkan hati kita dengan wudu, bersihkan anggota badan kita dengan wudu, fikiran, hati kita semuanya dibersihkan oleh air wudu, kemudian kita berdiri salat ruk'an sujadan, ruku' sujud kepada Allah. Mudah-mudahan salat kita diterima. Dan mari kita ikhlaskan diri kita untuk bersama-sama berdoa. Agak lama doanya, enggak apa-apa. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan keluarga, para ayah, para bunda, para sepuh, kakek, nenek yang oleh Allah diambil dengan cara Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka semua, kaum muslimin, menempatkan mereka di jannah, di surganya Allah, ditabahkan, disabarkan keluarga yang ditinggalkan. Ada anak yang bernama Zaki, ada anak yang bernama siapa, kita coba renungkan sebelum kita berdoa. Kalau panjenengan lihat di video yang tersebar pertama kali, bagaimana seorang anak kecil wanita yang berlari, jilbab apa Bu, masih ingat? Itu anak ngaji, jilbabnya hijau kalau enggak keliru, lari. Di belakangnya sudah Masya Allah itu kepulan ya, digulung. Wal jibal, ketika gunung itu kemudian meletus, maka ananda yang kecil itu sebetulnya dia sedang ngaji di surau, di masjid, di surau. Setelah ledakan itu terjadi, maka guru ngajinya menyuruh semuanya berlari, menyelamatkan diri. Terekam oleh video, oleh kamera itu anak. Kemana larinya anak ini Pak, Bu? Yang tahu? Kemana anak ini dibimbing oleh Allah? Ke masjid. Berapa lama dia di masjid oleh Allah diselamatkan? 9 jam. Kapan baru ketemu oleh Pak RT dan keluarganya? Jam 9 malam. Kecil
anaknya. Belum Rukmini. Ketika kami tahu baca kisah ada yang menulis, terakhir menulis Masya Allah dengan derai air mata, diceritakan oleh sang suaminya, diceritakan oleh adiknya yang bernama Hashim, anaknya Zaki atau Azka, kurang tahu, kurang lupa saya. Maka ketika seorang Rukmini yang masih muda dia lebih memilih memeluk bundanya, itu bukan otomatis, bukan apa Pak ya? Itu Masya Allah itu. Kalau kita fikirkan, untuk lolos dia bisa, tetapi jiwa kecintaannya, ta'zimnya, kemudian rasa tidak teganya kepada sang ibu, itu nggak bisa. Sang ibu apa sang nenek? Ibu, neneknya si Zaki. Maka dia lebih memilih merangkul, memeluk. Akhirnya diambil oleh Allah sama-sama dalam tumpukan pasir, dia dalam keadaan memeluk sang ibu. Insyaallah syahid. Karena itu bukan keputusasaannya dia, tetapi karena sudah tidak mampu untuk membawa sang ibu berlari, dia lebih memilih, ya Allah, mudah-mudahan ini berkumpul di dunia bentuk baktiku kepada sang ibu hingga ke surganya Allah dikumpulkan. Jamaah yang dirahmati Allah, itu peristiwa-peristiwa yang dirasakan. Nah, sekarang kita mencoba menghadirkan hati dan pikiran kita seakan-akan kita di sana dan sebagian keluarga kita di sana, dan bahkan jamaah kita 2 orang katanya juga menjadi salah satu korban. Mudah-mudahan Allah ampuni, husnul khatimah, Allah tempatkan di surganya. Mari kita ikhlaskan Pak, Ibu, kita ikhlaskan, kita memohon kepada Allah. Dengan pertama-tama mari kita istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amin ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna wa'jurhum fi musibatina wa musibatihim wa akhluf lana wa lahum khairan minha. Allahumma ya Allah berikan pahala, ya Allah berikan ganjaran bagi mereka, bagi kami dalam musibah mereka, dan gantilah ya Allah, wa akhluf lana wa lahum khairan minha, gantilah ya Allah dengan ganti yang lebih baik dari apa yang menimpa kepada mereka. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ahsin ya Rabbana aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik
wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari kehilangan, dari hilang dan habisnya kenikmatan, dari hilangnya kenikmatan darimu ya Allah, dari berubahnya kesehatan kepada sakit. Ya Allah, sehatkan diri kami semua jamaah dan siapapun para pemirsa ya Allah. Wa fujaat nikmatik ya Allah, lindungi kami semua para jamaah dan kaum muslimin dari datangnya tiba-tiba murkamu ya Allah, wa jami'i sakhatik, dan dari seluruh bentuk murkamu ya Allah, dari murkamu ya Allah kami berlindung semuanya dari murkamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minat taraddi wal hadam wal gharaq wal hariq, wa na'udzubika min an yatakhabbatani asy-syaitan 'inda al-maut, ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرا، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرا. اللهم يا الله، اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم سلمنا وسلمهم، اللهم سلمنا وسلم المسلمين في لماجان يا الله، في دائرة الجبل سميرو. اللهم سلمهم وأمنهم يا الله. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر يا الله عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك 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 إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا الله وسع يا الله مقبرهم، Allahumma wasi' maqbarahum ya Allah, luaskan kuburnya orang tua kami ya Allah, ayah kami, bunda kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah yang tertimpa musibah, tempatkan di tempat terbaik di surga di sisimu ya Rabbana. Berikan kesabaran ya Allah, anugerahkan rezekikan ketabahan ya Allah untuk keluarga yang ditinggalkan ya Karim ya Rahman ya Rahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita merenungkan beberapa firman Allah yang insya Allah ini masih ada keterkaitan dengan apa yang terjadi di depan kita, bahwa kata para ulama peristiwa letusan, erupsi dan sebagainya, gempa, banjir, itu salah satu indikasi ya, tanda bahwa usia dunia ini ya, usia bumi ini sudah tua.
Dan kita mengukur, kemudian kembalikan semua kepada diri kita dan usia kita sebagai bentuk muhasabah. Maka peristiwa itu bagi orang yang beriman adalah peristiwa yang sangat berharga. Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Bagi orang yang beriman, yang mengedepankan akal, fikiran dan hatinya, albabnya, lubnya, rasanya, nuraninya, maka peristiwa kemarin, peristiwa banjir, peristiwa gempa, longsor, apapun itu menjadi sebuah peringatan, zikra, yang akan memperkuat dirinya untuk terus bertaubat, kemudian istiqamah. Maka pada kesempatan yang singkat ini, tidak lama waktunya ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi pertemuan yang berkesan dan penuh barakah. Diterima majlis kita oleh Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Reuni kita ini adalah sebuah reuni zikir, reuni kemuliaan yang insya Allah akan berlanjut ke surga. Kita saling memanggil satu sama lain dengan Abah, dengan Pak Maulana, Pak Ngalil, Ibu, semua saling memanggil nantinya. Karena kata para ulama, kita akan menjadi syahid, akan menjadi saksi satu sama lain. Maka perbanyaklah teman-teman yang saleh, karena itu nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, Pak Satya dulu ini istiqamah ke masjid, angkat derajatnya. Teman yang akan mengajukan itu kepada Allah. Dan itu kita semua, nahnu syuhada 'alan nas. Kita akan menjadi saksi bagi pertemanan persaudaraan kita. Maka bersyukur, perbanyaklah teman-teman yang saleh. Kita solehkan sama-sama teman-teman kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Saudara jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita ingin merenung satu doa yang Masya Allah, doa ini sangat mantap ya. Doa ini sangat agung. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hafal semua Pak ya? Bapak hafal semua ya? Ibu hafal ya? Kita ulang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon ya Rabbana keridhaanmu, dan kami memohon ya Allah surgamu, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murka dan siksa nerakamu. Jamaah, dengan peristiwa tadi kita semakin bulat ya, tekad kita semakin bulat, semakin mantap bahwa orang yang beriman, kenapa mereka selalu bahagia keadaannya? Kenapa orang mukmin, hamba Allah yang beriman itu akan senantiasa bahagia, terlihat bahagia? Musibah akan menjadi pelajaran penting. Musibah akan dilihat dari sisi hikmah. Musibah akan dilihat dari sisi positif. Karena apa? Orang yang beriman lama sebentar dalam hidupnya, mereka adalah sama-sama mencari satu, hanya keridhaan Allah. Maka mereka yang mencari keridhaan Allah tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah merasa hidupnya nelongso, apalagi kalut, galau, sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam Al-Quran dalam surat Nabawa Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله
dzalika huwal fawzul azim. Ayo Pak, Bu, ayat ini membuat kita ini berbinar-binar bahagia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, ingatlah bahwa aulia Allah, wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, orang-orang yang loyal kepada Allah, kepada Rasulullah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak sama sekali mereka akan diliputi rasa takut, kemudian juga tidak bersedih hati. Karena apa? Alladzina amanu, mereka itu dititipkan iman oleh Allah, sehingga mau dicabut oleh Allah nyawanya pada usia berapapun sudah siap. Dan orang yang beriman, ya, yang menjadi walinya Allah, itu sadar betul bahwa kita semua ini di dunia dalam hidup ini sekedar musafir. Nahnu musafir, kita ini hanya musafir, numpang lewat saja, berteduh di dunia, di bawah pohon dunia, untuk kita melanjutkan perjalanan panjang kita, yaitu perjalanan menuju negeri akhirat. Adik-adikku yang muda, ya, itu sudah dipersiapkan kematiannya. Karena itu kata Rasulullah SAW, al-qayyisu fina, orang yang cerdas di antara kami umatku adalah yang menyiapkan dirinya liyaumi rahilihi, untuk ketemunya dengan Allah Tuhannya. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang mengumpulkan duit, ngitung duit gitu kan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan kerjaannya hingga Allah telungkupkan dia ke dalam kubur, baru berakhir hidupnya dunia. Duit kesini dong. Itu begitu. Bukan nggak boleh, ya kan? Tetapi kalau sudah menjadi Qarun, ya, dan tidak memahami kehidupan yang sebenarnya bahwa kita ini musafir, apa yang kita kumpulkan adalah untuk sebuah bekal. Kita mengumpulkan dana, duit, hidup itu untuk bekal, ya, maka hidupnya akan menjadi kehidupan yang sia-sia. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa kanu yattaqun, keimanannya oleh Allah dibimbing sehingga dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa oleh Allah diterjemahkan banyak sekali terjemahannya. Takwa dengan salat, takwa dengan yunfiqun, takwa dengan menjaga kata-kata, takwa dengan wal kadhiminal ghaidh, menjaga emosi, takwa dengan lam yusirru ala ma fa'alu, tidak lagi terjun ke dalam dosa yang sama, itu takwa. Wal afina anin nas, takwa diterjemahkan oleh Al-Quran juga dengan suka dia memaafkan saudaranya, sebelum dia orang itu minta maaf dia sudah memaafkan, gitu ya. Ini takwa. Jadi iman dan takwa. Kemudian apa janjinya oleh Allah? Lahumul busyra. Ini Pak, Bu, adik-adik, kenapa kita ini tidak patut berbangga, ya? Patut berbangga. Tidak boleh kita sedih. Karena apa? Lahumul busyra fil hayatid dunya. Orang yang beriman, mukmin, muttaqin tadi, oleh Allah rewardnya, hiburannya, kebahagiaannya, busyra, kabar gembiranya oleh Allah diberikan di dunianya dan di akhiratnya. Pak, kejadian kemarin Semeru itu adalah panggilan dan surat cinta dari Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang oleh Allah diselamatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati-hati orang-orang yang diselamatkan untuk menyampaikan surat dari Allah. Apa suratnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa suratnya? Wa anfiqu fi sabilillah. Apa suratnya? Wa fi anfusikum. Apa? Wa fi amwalikum. Dalam Al-Quran itu, dalam juz 29, bahwa pada harta-harta mereka ada hak lis-sa'ili wal mahrum,
Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ini adik-adik hafal sudah juz 29. Pada harta-harta kita ada hak mereka. Apalagi ahlul musibah, orang-orang yang sedang ditimpa kesusahan, derita, musibah. Jamaah dirahmati Allah, doakan ya. Kalau kita tidak sampai turun ke sana, kami juga tidak sampai, teman-teman sudah banyak yang sampai. Maka yang di sini apa yang bisa kita sampaikan, sampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia Allah berikan kabar gembira, di akhirat Allah berikan kabar gembira. Nah, ini bagi siapa? Bagi mereka yang hidupnya ikut apa maunya Allah. Maka kalau kita ingin ridhanya Allah, maka hiduplah dengan maunya Allah. Begitulah kira-kira bahasa gaulnya. Ikut maunya Allah, jangan ikut maunya nafsu, jangan ikut maunya setan. Nah, zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 4 yang perlu kita lakukan agar menggapai keridhaan Allah. Nas'aluka ridhaka. Yang pertama. Apa yang pertama? Sayyidul istighfar. Apa Bu? Ini oleh Rasulullah SAW dan para ulama juga dijelaskan. Waktu maghrib itu waktu yang pas untuk Sayyidul istighfar. Napa isinya Sayyidul istighfar, Pak? Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta. Yang belum hafal nanti bagi-bagi. Punya grup Pak masjid ini ya. Adminnya siapa? Pak Maulana. Adminnya itu harus aktif Pak Satya untuk menge-share doa-doa seperti tadi itu. Sayyidul istighfar itu di-share dalam bentuk Gpage, dalam bentuk foto, bisa dibaca bareng-bareng. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ana abduka ya Allah. Ya. Agak panjang nih memang, jadi perlu waktu untuk ngafal. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Orang yang ingin hendak menggapai keridhaan Allah itu harus sadar diri dengan perbuatan-perbuatan kurangnya, perbuatan-perbuatan jahatnya, perbuatan-perbuatan maksiatnya kepada Allah. Min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Dengan apa? Dengan kita malu kepada Allah karena sudah menikmati pemberian Allah seluruhnya. Dan jarang kita bersyukur kepada Allah padahal Allah ngasih. Nah, kemudian ulama mengatakan begini, kalau kita memilih menjadi orang yang taat, ya, maka diumpamakan oleh ulama, oleh Imam Al-Jauzi juga ya, seperti anak soleh yang sangat dicintai oleh orang tuanya. Bu, kalau panjenengan punya anak yang laki-laki dan anak itu soleh, baik, akhlaknya bagus, panjenengan seneng nggak? Terus kalau panjenengan seneng, ya, mau nggak melakukan apa saja untuk anak itu? Anak itu sebelum minta apa sudah panjenengan kasih? Kalau bapak nggak kami tanya, karena bapak nggak pernah ngasih. Iya Bu ya. Kalau anaknya soleh, anaknya akhlaknya bagus, takzim kepada orang tua, ayo nak, ini nak, ambil nak, sepatu ini nak, yang ini nak, ini nak. Bingung sampai anaknya, belum minta sudah dikasih. Begitu juga orang yang taat, begitu juga orang yang dekat dengan Allah, begitu juga orang yang selalu zikrullah. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah dalam surat Al-Baqarah 152, sebutlah aku maka aku akan menyebut kamu. Itu, sebutlah aku maka aku akan sebut kamu, ingat aku akan ingat kamu. Bayangkan, yang mengingat kita itu Allah yang menciptakan bapak dan ibu, suami dan istri kita. Kalau anak aja yang soleh kita turuti, apalagi seorang hamba yang taat kepada Allah, sebelum dia terbesit meminta kepada Allah sudah Allah kasih. Hal min sa'il, hal min sa'il, hal min da'in, hal min mustaghfirin, hal min taibin yatub. Itu kapan? Kapan ini hadis qudsi ini?
Oleh Allah dipanggil. Seperti seorang ibu tadi, ayo nak ambil ini nak. Kamu minta apa nak? Allah juga memanggil sama kepada kita. Kapan Pak? Fi sulusayil lail. Kapan? Iya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala, hal min sa'il, ada yang mau minta kepadaku, aku akan penuhi. Hal min mustaghfir, ada yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Hal min da'in, ada yang memohon meminta doa kepadaku, aku kabulkan. Hal min taibin, ada yang bertaubat malam ini, ayo aku ampuni. Allah Pak. Jadi kalau kita ingin meraih keridhaan Allah, kuasai sayyidul istighfar dengan sebuah pengakuan bahwa kami hamba diri ini ya Allah penuh dosa, penuh maksiat, tapi hamba selalu menghabiskan pemberian-Mu ya Allah tanpa bersyukur, naudzubillah. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, untuk kita meraih keridhaan Allah, nas'aluka ridhaka, maka tidak ada cara lain yang kedua kata para ulama. Dan Allah juga menyampaikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra kalau tidak keliru, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Apa itu yang kedua? Agar Allah memberikan, agar Allah ridha kepada kita dengan cara birrul walidain. Anak-anakku yang di luar, adik-adik ya, berbakti kepada orang tua selagi orang tua masih lengkap ya. Jadilah seperti siapa yang terkenal di langit, Uwais Al-Qarni. Jadilah seperti Rukmini, karena begitu dahsyatnya pengabdian kepada orang tuanya sehingga ia ingin menemani tak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Jadilah seperti Uwais Al-Qarni yang dia memapa, menggendong ibunya dari Yaman menuju tanah suci. Masya Allah. Maka keridhaan orang tua akan menghadirkan keridhaannya Allah. Tapi sebaliknya, tangis derita orang tua karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang anak, karena durhakanya sang anak kepada Allah dan kepada dirinya, sehingga orang tua kita meneteskan air mata, maka itu musibah yang terbesar yang akan menjadikan seorang anak itu jauh dari keridhaan Allah. Malah sebaliknya, yang didapatkan adalah sukhtullah, murkanya Allah. Bakti kepada orang tua oleh Allah dalam firman-Nya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kemudian didatangkan pada ayat berikutnya bersamaan, wa bil walidaini ihsana. Karena itu dalam Quran, wala taqul lahuma uff, untuk berkata tunggu dulu, ibu ini, bapak ini, itu saja sudah dilarang. Tetapi perintahnya wa qul lahuma qawlan karima, bukan ma'ruf. Tapi berusahalah untuk berkata-kata kepada orang tua, berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tua qawlan karim, sama dengan salah satu asma Allah, Karim. Perkataan yang mulia yang tidak sedikit pun menyakitkan. Ini yang kedua, Pak. Karena itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah pada barisan orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Karena orang tua, Masya Allah, dikatakan adalah tempat dikatakan jimat, ya bukan jimat, Pak. Orang tua itu ampuh, Pak, ya, ampuh. Doanya ampuh. Sebaliknya, kalau orang tua marah kemudian bahasanya mengutuk, bukan mengutuk ya, kemudian terlepas tanpa kontrol, kemudian berdoa dengan doa yang enggak baik, itu bahaya. Karena itu Roma Irama mengatakan keramat. Masih ingat, Bu? Ibu itu keramat. Gimana, Pak? Ayo yang dekat dengan Roma Irama.
yang di rumahnya sering nyetel. Bagus Pak, setel lumayan. Keramat. Apa? Gimana yuk Pak? Baris pertama Pak, saya lupa ini. Jujur saya lupa. Tapi refnya ingat. Gimana Bu? Ingat itu. Ibu terutama. Bukan lautan, bukan gunung, tempat kau memuja, meminta. Tetapi Allah. Kemudian minta doanya orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah, birrul walidain. Betapa banyak sudah kisah-kisah yang sudah ditunjukkan kepada kita, manusia-manusia yang kemudian hancur hidupnya karena menelantarkan orang tua. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, untuk Allah ridha dan kita meraih keridhaan Allah, maka ada saat-saat penting di waktu malam, dan itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Pak ayatnya? Ya, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang menarik ayatnya di surah Al-Muzammil ayat terakhir Pak, ayat 20. Adik-adik hafal surat Al-Muzammil ayat terakhir? Ya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Jadi Allah itu Bapak menggunakan kata-kata ya'lamu satu. Kemudian yang kedua, Allah menggunakan kata yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Itu dalam surat Asy-Syu'ara kalau tidak keliru. Iya, dalam surat Asy-Syu'ara. Iya. Iya, betul. Asy-Syu'ara ayat 218 219. Pak, Ibu, seneng sholat? Yakin kalau Allah memantau, melihat kita saat kita sujud dan ruku? Karena itu sholatlah yang terbaik. Loh, gini loh Pak, Allah menyatakan jelas dalam surat Asy-Syu'ara ini, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Artinya apa Pak? Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat, berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat engkau di sela-sela kalian itu berada di bersama orang-orang yang sedang sujud. Ya. Nikmat Pak. Jadi orang yang sholat itu dilihat oleh Allah. Dilihat. Masya Allah. Kemudian dijawab setiap Al-Fatihah yang kita baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka larut dalam salat, kemudian kita menangis ketika membaca ayat-ayat kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Maka ketika kemudian bumi ini terpecah-pecah, ya, terbelah, dakkan dakka, sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan satu sama lain. Gunung Pak. Bahkan menurut penelitian, ya, hasil riset, kota Malang ini terbentuk oleh hasil erupsi. Karena itu kalau panjenengan gali itu kedalaman berapa meter itu vulkanik, pasir. Dan ini dikuatkan, dibenarkan penelitian itu. Jadi terbentuk ini dari hasil muntahannya gunung Malang, kota kita yang sedang kita tempati ini. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi ini diguncangkan berturut-turut, berbentur satu sama lain. Kemudian apa kata Allah?
وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Kemudian Tuhanmu datang beserta para malaikat, baris bersaf-saf tu para malaikat dengan rapihnya. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Kemudian Jahannam, neraka itu didatangkan, diperlihatkan, ditampakkan kepada manusia. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kemudian pada saat itu manusia baru sadar, Pak, dengan kesalahannya, dengan dosanya. Kemudian apa bentuknya? Tangisan, teriakannya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai celaka apa yang telah aku perbuat selama aku hidup di dunia ini. Karena itu jamaah, jadikan surat Al-Fajr ini bacaan-bacaan kita. Idolakan surat Al-Fajr ini. Bahkan Al-Ustadz Ki Haji Arifin Irham, Allah yarham rahimahullahu ta'ala, di saat beliau sakaratul maut, maka anak-anaknya membiasakan, Amir itu Allah yarham, kemudian membacakan surat ini. Kenapa nak kamu bacakan surat ini? Ketika ditanya oleh eyang-eyangnya itu, surat ini adalah surat yang amat sangat dicintai oleh Abi. Karena itu kalau kita kebetulan nanti mendampingi sakaratul maut keluarga kita, bacakan, Pak. Ulang-ulang, wal fajr wa layalin ashr. Ulang-ulang ketika pada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang ketiga untuk meraih ridha Allah tadi dengan qiyamul lail. Nah, yang keempat dengan mendidik jiwa kita dengan zikir kepada Allah, sehingga jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah, sehingga guncangan dunia pun sekalipun hari kiamat nanti itu akan menjadi kembalinya jiwa-jiwa kita kepada Allah dengan penuh ridha. Jadi untuk meraih ridha Allah yang keempat adalah dengan melunakkan hati kita dengan zikrullah. Zikrul akbar, zikir yang paling besar, yang paling agung adalah salat. Wala zikrullahi akbar. Karena itu salat tadi dilihat oleh Allah. Kemudian salatnya orang yang di waktu malam itu ya'lam, diketahui langsung oleh Allah. Pakai kata yara, kemudian pakai kata ya'lam. Nah, yang zikir ini, Pak, ya, yang zikir ini jamaah dirahmati Allah. Mari ini kita jadikan sebuah renungan surat Al-Fajr, kemudian kami mencoba mengangkat ayat ini. Ketika Allah memanggil sebagai bentuk penghargaan kepada manusia yang imannya sempurna sehingga jiwanya menjadi mutmainnah, Pak. Maka oleh Allah kita ini dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul abrar, ya ayyatuhan nafsul akhyar. Wahai hati-hati yang selama hidupnya penuh dengan kebaikan, wahai hati-hati yang selama hidupnya tidak ada dengki, tidak ada hasad kepada sesama, wahai hati-hati yang selama hidupnya lembut, wahai hati-hati yang selama hidupnya lunak kepada istrinya, wahai hati-hati yang selama hidupnya selalu lunak kepada tetangganya. Maka ini kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan yang indah tadi. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku Tuhanmu radiyatan mardiyah. Nah ini, Pak, radiyatan mardiyah, ini puncak sudah. Jadi yang kita cari dalam hidup, kata Sayyidah Aisyah, yang Rasulullah cari dalam hidupnya, kata Sayyidah Aisyah, adalah keridhaan Allah. Sebaliknya kata Nabi melalui Sayyidah Aisyah ini diriwayatkan, sebaliknya orang yang hidupnya mencari ridha manusia dengan mempertaruhkan kemurkaan Allah,
Dia lebih memilih keridaan manusia sementara Allah murka, maka itu adalah alamat dia hancur. Tetapi sebaliknya, kata Sayyidah Aisyah dari riwayatnya, siapa yang lebih memilih keridaan Allah sekalipun orang lain tidak suka, maka Allah akan bimbing orang lain untuk suka dan ridha kepada orang itu, kepada kita. Maka mudah-mudahan jamaah, kita semua dihadiahkan oleh Allah jiwa-jiwa yang mutmainnah. Dengan cara apa? Banyak kita membaca Quran, dengan zikir kepada Allah, dengan zikrul maut, dengan banyak mengingat kematian. Insyaallah hati kita tidak keras, insyaallah jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Ini barangkali renungan-renungan yang menjadi renungan muhasabah sekaligus sebelum pergantian tahun, agar kita memohon keridhaan Allah. Kemudian yang kedua, otomatis kalau sudah Allah ridha, Allah akan kasih surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak ada kebahagiaan, Pak, Ibu, melainkan kebahagiaan ketika Allah ridha. Dan kebahagiaan bagi mereka yang Allah ridhai adalah surga, diakui sebagai hamba Allah. Maka mudah-mudahan kita memohon di waktu yang mustajab ini, mudah-mudahan kita menjadi ahlul jannah. Keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita semuanya menjadi ahlul jannah, yang hidupnya penuh dengan kebaikan, dilindungi Allah dari segala dosa dan kesalahan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita renungkan pada pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menutup aib kita dan menerima pertaubatan kita, dan kita dibimbing oleh Allah untuk tidak kembali melakukan dosa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.